Selamat pagi, Pancaran Kasih Depok. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, seluruh warga jemaat GPIB Pancaran Kasih Depok. Shalom, embun di pagi hari. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, pagi hari ini saya menyapa kembali Ibu Bapak semua yang pada hari ini akan mempersiapkan seluruh kegiatan dan aktivitas di hari ini. Saya mengajak kita semua sebelum kita melangkah dan beraktivitas, biarlah kita juga dipenuhi dengan firman Tuhan, sehingga menjadi pedoman hidup kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kembali kami datang padamu, mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Terima kasih untuk semua berkat dan pemeliharaan Tuhan dalam tidur malam kami, sehingga pagi hari ini kami semua boleh kembali menikmati hari yang baru. Kami akan mengisi relung hati kami dengan firman-Mu. Karuniakan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami, sehingga kami dapat memahami dan mengerti kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap mendengarkannya. Amin. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam Surat Petrus yang pertama, pasalnya yang kelima, ayat 6-7. Penekanannya pada ayatnya yang ke-6. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Demikian sabda Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita pagi hari ini, kalahkanlah khawatirmu dan dengan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Tugas panggilan sebagai seorang gembala, tugas panggilan sebagai seorang pelayan Tuhan, bukanlah perkara yang mudah. Bukan juga karena kemauan kita, tetapi karena pilihan Tuhan. Tuhan sudah memilih seseorang. Tuhan sudah mengutus seseorang. Itu berarti dia tidak perlu lagi khawatir, karena pekerjaan pelayanan itu adalah milik Tuhan. Ladang yang akan digarap oleh seorang pelayan Tuhan adalah kepunyaan Tuhan. Karena itu yang diminta dari seorang pelayan Tuhan adalah satu, kesetiaan dalam melayani Tuhan. Dua, ketaatan dalam melaksanakan tugas panggilan itu. Rasul Petrus menasihati para penatua, para anak muda yang saat itu sebagai warga gereja jemaat Kristen mula-mula. Di tengah-tengah tantangan yang mereka hadapi, Rasul Petrus mengajak semuanya untuk jangan perlu khawatir ketika mereka menghadapi segala tantangan, segala persoalan dalam pelayanan, apapun yang mereka temui. Mereka tidak perlu takut karena tetap merendahkan diri. Karena menaruh segala sesuatunya ke dalam tangan Tuhan, maka ada waktunya di mana Tuhan juga akan meninggikan orang-orang yang bekerja di dalam ladangnya. Rasul Petrus mau mengajak bahwa semua orang punya keterbatasan. Tapi ketika dia melaksanakan panggilan pengutusan, dia harus percaya bahwa Tuhanlah yang memilih dia, Tuhan yang mengutus dia, Tuhan juga yang mau akan memperlengkapi seseorang untuk kemudian dia belajar untuk rendah hati dan terus melaksanakan panggilan pengutusan dengan setia. Maka ada waktunya di mana Tuhan juga akan meninggikan para pelayan Tuhan itu saat mereka juga penuh dengan kesetiaan dan Tuhan menjawab semuanya. Ibu Bapak, Saudara-saudara, dan anak-anak yang diberkati Tuhan. Karena itu nasihat Rasul Petrus ini bagi para penatua, bagi para gembala-gembala untuk tidak perlu khawatir dan tidak perlu takut dan gentar. Karena pelayanan itu milik Tuhan, gereja itu milik Tuhan, ladang di mana mereka akan menggarap juga milik Tuhan. Maka setiap orang yang menyerahkan diri, yang bekerja untuk pekerjaan Tuhan dengan kerelaan, bukan dengan keterpaksaan, maka di sanalah mereka juga akan diperlengkapi oleh kuasa Roh Kudus. Sehingga kesetiaan, kerendahan hati melayani, lalu merangkul para domba kepunyaan Tuhan, menyatukan mereka dalam persekutuan yang Tuhan sudah berkati. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak, mari kita coba bandingkan
dengan konteks kita masa kini. Banyak orang hanya bekerja di awal, tapi kemudian dia berusaha untuk terus menghindar dengan segala berbagai macam alasan. Padahal di hadapan Tuhan, di hadapan jemaatnya dia sudah mengatakan, ya dengan segenap hatiku. Begitu dalam prakteknya, begitu dalam kenyataan, tidak sedikit juga orang-orang yang sudah dipilih Tuhan, sudah dipilih melalui proses pemilihan dan sudah diteguhkan. Mereka pula yang kemudian berusaha untuk menghindari pelayanan Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sesungguhnya kita semua sudah berjanji di mata Tuhan. Sesungguhnya jemaat Tuhan menjadi saksi bahwa kita sudah siap untuk dipanggil dan dipilih oleh Tuhan serta diutus. Apapun kondisi kita, apapun tantangan hidup kita, satu hal yang Tuhan minta, melayani Tuhan itu dengan kerelaan, melayani Tuhan itu dengan kesungguhan, melayani Tuhan itu dengan rendah hati. Maka apapun yang saudara dan saya lakukan dalam pelayanan, percayalah semua karya pelayanan kita tidak akan sia-sia. Karena ada waktunya Tuhan akan meninggikan kita semua. Karena kita bekerja melayani Tuhan, bekerja untuk menjaga dan memelihara domba kepunyaan Tuhan, merawat dan memperhatikan, maka semuanya Tuhan akan nyatakan itu tepat pada waktunya. Mari saudaraku, semua yang pernah terpanggil, yang pernah mengucapkan janji setia untuk melayani Tuhan, jangan lagi kita kemudian lari ataupun berusaha untuk menghindar atas panggilan Tuhan, untuk menghindar melaksanakan panggilan itu. Percayalah, kalau saudara bekerja melayani Tuhan dengan kerelaan, kalau saudara mau melayani Tuhan dan memelihara domba kepunyaan Tuhan dengan rendah hati, Tuhan akan mendatangkan berkat-berkat itu bagi saudara dan saya. Karena itu, tunaikan tugas panggilan kita. Tetaplah setia, tetaplah rendah hati, mari bekerja melayani Tuhan dan jemaatnya dengan kerelaan hati. Maka Tuhan pun akan datang dengan berkatnya bagi hidup kita. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, kembali kami datang padamu mengucap syukur atas segala berkat Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat Pancaran Kasih Depok yang ada di 13 sektor pelayanan. Kami mau berdoa secara khusus sektor Muria, keluarga Bapak Didik Hapsoro Ari Prabowo, keluarga Bapak Dimitrius Kaunang, keluarga Bapak Edianto, keluarga Bapak Elvan Immanuel Yehosua, keluarga Bapak Engelbert Christian Waworundeng, dan keluarga Bapak Julius Yosef Simonis. Tuhan memberkati keluarga-keluarga ini dengan berkat-berkat Tuhan. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang dalam proses pemulihan, dalam keberadaan tubuh mereka yang lemah. Kami berdoa untuk sektor Peniel, Oma Kosio Haspers, Ibu Teorodiani Dewata Opir, sektor Jericho, Ibu Maria Magdalena Nikiulu, Bapak Edward, Bapak Yesi Dani Huai, dan Ibu Yomima Tenu Pasanea. Tuhan memberkati saudara-saudara kami, orang-orang tua kami, di dalam keterbatasan mereka, tubuh mereka yang lemah. Tuhan kuatkan mereka dengan kuasa-Mu. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun perkawinan, keluarga Bapak Freddy Manopo, dan keluarga Bapak Yanwar Sianipar. Tuhan memberkati sukacita keluarga-keluarga ini atas pertambahan usia perkawinan mereka. Kami juga mau berdoa untuk jemaat Tuhan yang merayakan ulang tahun kelahiran Saudari Rosi Seharlawan, Bapak Elpinus Pelupesi, Ibu Juliana Indah, Ibu Stefani Anastasia Titiyahi, Bapak Paul Yohanes Yehosua, Ibu Petra Vera Sumokil, Saudara Cenyor Leleven. Kami juga berdoa untuk Bapak Yohanes
Herman Batesta Pugu, Ibu Masruro Husnul Katima Tahar, Saudari Filusita Omega Bonbalan, Ibu Rahel Nainggolan Duka, Saudari Yuliana Tamburian Peta, Saudari Naomi Pardede, dan Ibu Yuanda Christine Kayadu. Tuhan memberkati sukacita saudara-saudara kami atas pertambahan usia mereka. Kami juga mau berdoa ya Bapa di surga, untuk majelis jemaat, diakan, penatua, pendeta. Tuhan berkati kami semua dengan tugas panggilan kami masing-masing, dengan pelayanan kami, keluarga kami, dan karya kerja kami. Para pendeta emeritus, pendeta gereja saudara, vikaris, unit-unit misioner, badan pemeriksa perbendaharaan jemaat, pegawai kantor gereja, koster, dan keamanan. Tuhan berkati seluruh pelayanan kami bersama dalam melaksanakan panggilan dan pengutusan Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan yang sudah lanjut usia. Kami berdoa untuk janda, duda, dan anak-anak yatim piatu. Berkatilah seluruh kehidupan kami semua ya Tuhan. Jemaat-Mu yang bergumul dengan pergumulan pribadi, Tuhan semua menopang kehidupan mereka, bahkan pergumulan keluarga. Kami berdoa juga ya Tuhan, untuk sektor Yerusalem dalam persiapan peningkatan menjadi bakal jemaat. Biarlah segala persiapan ke depan menuju pelembagaan, kiranya semua itu berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan pasti akan membuat semuanya indah pada waktunya. Kami berdoa juga untuk Yapendik Triguna. Tuhan memberkati di dalam persiapan memasuki tahun ajaran baru. Biarlah Tuhan memberkati baik kepala sekolah, para guru, dan semua pengurus dari Yapendik Triguna. Tuhan memberkati semuanya. Inilah doa syukur kami. Ucapan syukur yang kami naikkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Amin. Selamat pagi, selamat berkarya. Tuhan memberkati saudara.